آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين، وإلى حضرة مربي أرواحنا ومشايخنا ووالدينا وغوث هذا الزمان وأوانه وسائر أولياء الله وأولياء التسعة ومولانا رحمة الله سنن وفروعه ورسوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا الكتاب إمامنا النووي البنزني أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة، وأن الله يجد علينا من بركاتهم ونفحاتهم، وإلى حاجاتنا وحاجات أبنائنا وبناتنا أن الله يحصلها لنا ولهم الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي
saged nerusaken kajian kita Syarah Sulamat Tauhid sampai pada halaman 9 baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarina amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waridatu salafatu aqsamin. Waridatu utawi murtadiku salafatu aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Kalau ini jamaah sekalian, sahibul kitab menerangkan bahwa masa hidup beliau banyak orang yang berucap, yang menyebabkan ucapannya itu mereka keluar dari Islam, berarti mereka murtad. Tetapi sayangnya karena nggak ngaji, mereka gak merasa kalau ucapannya itu berdosa. Lebih-lebih mereka nggak merasakan kalau ucapannya itu menyebabkan mereka keluar dari Islam, murtad. Orang yang murtad itu amal yang sudah dicatat oleh malaikat rokib hangus, jangan habis catatan amalnya. Lalu beliau melanjutkan riddah itu terbagi menjadi 3. Pertama, menika i'tiqadatun, murtad bangsa tekad fil qalbi, di dalam hati. Murtad kelihatannya dia masih pakai serban, pakai jubah, tapi hatinya sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Wa am'alun lan nomor 2 murtad bangsa pekerjaan. Dia melakukan kerjaan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Wa aqwalun, dan yang ketiga murtad ucapannya menyebabkan dia menjadi murtad. Di antaranya orang mengatakan bahwasanya agama kabeh bodoh. Agama itu nggak sama nih. Kita diperintahkan nggak menafikan agama lain, tapi kita nggak boleh menyamakan agama Islam dengan agama lain. Kita harus pegang firman Allah di dalam surah 3 Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Agama itu menurut Allah ya Islam itu. Selainnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian kita harus menghargai pemerintah kita mengakui agama selain Islam. Tapi menurut akidah kita, agama itu Islam. Dasarnya firman Allah, inna dina indallahil Islam. Para jamaah rahimahumullah, kemudian wa kullu qismin min tilkas salasati, utawi saben-saben bagian dari telung bagiane ridha iku yatasa'abu bercapan-capan
tesih dadi pira-pira bagian su'aban kelawan pira-pira cabangan. Ya lafaz su'aban itu bidomin fal-fatahin bidoma huruf sine lan di fathah huruf aini furu'an tegese pira-pira bagian pira-pira macam setiap satu dari 3 macamnya rida itu terbagi sekian bagian kafirotin. Sifatnya su'aban kafirotan sing akeh menjadi huruf yang banyak li'anna hadha karena satemene iki ucapan yang menyebabkan dia jadi murtad iku bahrun segorolah sahilalah sehingga ana kisike lautan yang gak terlihat tepinya sehingga sangat banyak. Faminal awali maka itu termasuk yang pertama yaitu murtad iktikodi wa huwa utawi al-awwal iku ar-riddatu murtad bil iktikodati kelawan pira-pira tekad pira-pira keyakinan. Murtad keyakinannya adalah ini minal awali tarkib khobar muqaddam asyakku utawi ragu-ragu billahi tentang wujudnya Allah. Ada orang yang kalian meragukan akan wujudnya Allah. Iya, aku itu beliau sholat. Wong sholat itu beraudiensi karo Allah. Tapi aku gak tahu weruh Allah. Allah temen Allah ini. Ada orang di dalam hatinya ada keraguan-keraguan tentang wujudnya Allah. Maka orang itu murtad jamaah. Tidak harus yakinnya. Karena Allah itu wujudnya bukan. Allah enggak mau wujudnya. Kalau makhluk itu mau wujud itu diwujudkan. Makhluk semuanya diwujudkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah enggak. Allah adalah zat yang wujud, bahkan wajib wujudi, wajib wujudnya. Mohon maaf, wajib di sini bukan kok wajib seperti definisi wajib kalau nggak dilakukan dosa, kalau dilakukan diberi pahala, bukan begitu. Artinya wajib wujud mesti wujudnya di mana saja kita berada, di situ ada Allah. Allah muhid ya. Allah ini muhidun meliputi golongan jenengan dan ini masjid ini Gusti Allah pirsa dan Gusti Allah memantau golongan jenengan dan ini pasar Allah pirsa golongan jenengan dan ini kamar kecil maka Allah pirsa ya. Karena itu saya ngaji karya tulisnya Imam Ghazali terkecil yaitu Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada tuturan kalau kamu contoh, kalau kamu butuh buang air itu nggak berdiri seperti kuda. Buang air itu jongkok. Kalau jongkok
masih berdiri, sarungnya sudah dilepas, ditaruh samping. Jangan begitu, Allah Maha melihat. Kamu harus malu sama Allah. Kita harus malu kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah melihat kita di kamar kecil itu, kita di jeding itu, kita di mana saja itu. Karena itu kalau ada orang meyakini wujudnya Allah, maka dia nggak berani melakukan yang dilarang. Ini kabarnya, ini haram, nggak berani melakukan yang haram ya, karena yakin dengan wujudnya Allah. Orang yang ragu-ragu dengan wujudnya Allah, dia murtad. Namun murtad itu keluar dari Islam. Kullu khalafatihi al-hawadith kullu khalafatihi, atau di dalam keyakinan dia bahwasanya Allah itu enggak sama lil hawadithi kepada makhluk. Kalau ada orang enggak yakin bahwasanya Allah itu enggak sama dengan makhluk, kalau ada orang itu enggak yakin bahwasanya Allah itu bukan makhluk, maka dia murtad. Kita harus yakin bahwa di antara sifat wajibnya Allah adalah mukhalafatul hawadits, gak bodoh karo makhluk. Mohon maaf ya, di agama lain ya, setiap agama itu punya keyakinan tentang Tuhan. Yang dianggap Tuhan itu makhluk ya. Di agama lain yang diyakini itu Tuhan adalah makhluk. Kalau meyakini makhluk sebagai Tuhan, maka dia musyrik ya. Kita patut bersyukur mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik itu lebih spesifik daripada hidayah. Para jemaah rahimahumullah, kemudian al-fi rasulih, atau ragu-ragu tentang utusan Allah. Ada orang dia muslim tapi nggak meyakini kerasulan kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan syakka kalau itu ragu-ragu sallallahu Sayyidina Muhammad tentang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal huwa Rasulullah, apakah huwa utawi kanjeng Nabi iku Rasulullah, utusan Allah, Allah utawa itu. Orang ragu-ragu kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah apa waliullah. Enggak, jangan. Rasulullah itu, kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Rasul adalah peliantur yang dipilih oleh Allah, dijadikan petugas dan dikasih wahyu dan diwajibkan untuk tabrek, untuk menyampaikan. Kanjeng Nabi sejak awal sampai akhir hayat, menjelang akhir hayat, beliau tahu Allah qad ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada kanjeng Nabi. Dia jujur, itu langsung disampaikan oleh kanjeng Nabi di hadapan para sahabat. Dan waktu itu kanjeng Nabi nugaskan beberapa katib, beberapa orang yang mencatat. Jadi setiap ayat dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
Nabi, tetapi kemudian dawai Allah itu begitu disampaikan oleh Jibril kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung disampaikan oleh kanjeng Nabi kepada para sahabat waktu itu. Dan alhamdulillah kita yang tidak menangi kanjeng Nabi, kita sudah tinggal pakai ada mushaf dan ada Al-Quranul Karim. Di setiap masjid disediakan Al-Quran itu, di setiap rumah itu mesti ada Qurannya. Kalau rumah itu rumahnya orang Islam, bahkan nggak mungkin rumahnya orang Islam itu hanya ada Quran satu. Kalau anaknya 3, maka di rumah itu ada Quran 5 minimal. Kalau hadis itu dibukukan, disampaikan sepeninggal Rasulullah SAW. Hadis waktu disampaikan oleh Rasulullah, waktu Rasulullah bersabda, itu Rasulullah melarang kepada para sahabat pada ditulis untuk gali jumbo sebab sama-sama bahasa Arabnya ya. Jadi hadis tidak boleh dicatat, tapi di zaman kita ngaji hadis, ada guru kita membacakan hadis, ya kita perlu nyatet ya. Kalau kita mau nyatet, maka ilmunya akan bisa dikaji besok, lusa dan seterusnya. Kalau kita hanya dengar, maka nanti malam lupa, besok lebih lupa lagi, lusa lebih lupa lagi. Karena itu ada ungkapan mangkata Allah wa man hafizah fadhah. Barang siapa yang mencatat tausiah itu, maka ilmu itu akan tetap bisa dikaji ulang besok, lusa dan seterusnya. Tapi waman hafizah fadhah, barang siapa yang hanya dengar dan diingat saja, dihafal saja, maka hilang ya. Karena itu di pesantren ada santri ngaji diwajibkan bahwa orang yang bahwa pena dulu, pena itu ada tintanya, betul-betul kiai baca dicatat. Yang digunakan untuk mencatat itu bukan pulpen, yang sudah ada tintanya di penanya dimasukkan tempat tinta, kemudian digunakan untuk nulis. Kalau orang itu rajin nulis, maka ilmunya nggak sampai hilang ya. Para jemaah rahimahullah, kemudian ambil Quran atau ragu-ragu tentang Quran. Ada orang Muslim tak yakin kalau Al-Quran itu dari Allah. Dia ragu-ragu Quran ini firman Allah atau sabda Rasulullah. Kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi Al-Quran adalah wa kalamullah al-munazzal ala rasulih al-mu'ta'abbad bitilawati. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam via Jibril al-mu'ta'abbad bitilawati, yang kalau
itu mau membacanya, maka pada Quran itu dicatat sebagai ibadah. Bahkan kami Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling jos yaitu membaca Al-Quran. Pada zaman Rasulullah kita sekarang sudah masuk pada bulan Rabiul Awal. Gak terasa hari ini adalah hari yang keempat. Mulai malam Kamis kemarin kita masuk bulan Rabiul Awal, di mana kita tahu bahwasanya bulan Rabiul Awal adalah bulan diturunkannya dilahirkannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita diperintahkan agar di bulan Rabiul Awal ini kita berbanyak baca sholawat kagum dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukur kita baca sholawat itu bentuk hidupnya, bukan alaihi tapi alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Itu sholawat itu rohnya. Tapi diharapkan di bulan Rabiul Awal ini, karena kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita baca sholawat itu untuk Hidupiyah. Hidupiyah itu bahasanya bahasa mukhotob. Assalamu alaika zainal anbiyai. Assalamu alaika, bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alaika. Karena Nabi secara fisik sudah dimakamkan di Madinah, tapi tetap kita panggil dengan panggilan Assalamu alaika. Di bulan Rabiul Awal kita berbanyak sholawat bentuk hidupiyah. Nilainya beda. Nilainya beda dengan sholawat yang bentuk Allahumma sholli alaihi. Mohon maaf jangan di dalam sholat mesti kita matur kepada Kanjeng Nabi dengan hidupiyah. Ketika kita baca tahiyat, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kesejahteraan tetap keaturakan tetap alaika padanya ayyuhan nabi, duhai Kanjeng Nabi. Jadi kita matur kepada Kanjeng Nabi dengan bentuk hidup alaika. Bahkan Nabi kalau ada orang sholat di dalam sholat nggak pakai baca assalamu alaika, maka sholatnya waktu bukan. Bahkan lebih dari itu sholatnya lantasihah, nggak sah. Walaupun di awal sholat kita matur kepada Allah bahwa ini wajah dua yang dari Rasulullah. Aku menghadapkan diri kepada Nabi yang menciptakan
kita sendiri. Rasulullah mendapatkan Assalamualaikum, tapi dijawab oleh Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan diberikan kepada kita semuanya. Berikut hamba-hamba yang soleh itu butuh namanya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini kesimpulannya saya mengatakan bagaimana untuk banyak membaca sholawat untuk Ritopia. Ritopia itu kita menghadiri acara maulid, di situ diawali dengan Assalamu alaika zainal anbiya'i. Ada alaika. Ketika Muhammad ya Nabi salam alaika, itu dari Nabi memiliki keselamatan keberkatan kepadanya. Ada kata-kata padanya itu untuk Ritopia yang perlu kita perbanyak di bulan Rabiul Awal ini. Tetapi kemudian kita tidak boleh menafikan Al-Quran ya. Ini bulan Rabiul Awal untuk sholawat ada Al-Quran enggak ada. Kita harus tetap punya wajibah baca Al-Quran. Kita kembalikan kepada kebiasaan kita. Biasanya kita baca Al-Quran itu sebulan hatam sekali. Ya tetap di bulan Rabiul Awal ini kita menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Kalau kita boleh, saya tidak bisa hatam sekali ya 3 bulan. Kita harus continue membaca Al-Quran. Al-Quran itu harus kita baca dari surat pertama itu namanya Al-Fatihah sampai surat terakhir namanya surat An-Nas. Dipersilakan terserah panjenengan iso hatam beliau. Ada yang bisa hatam 3 bulan sekali, ada yang bisa hatam sebulan sekali, ada yang bisa hatam setengah bulan sekali, ada yang bisa hatam seminggu sekali. Yang hatam seminggu sekali itu namanya kami besok, hatamnya hari Kamis, dimulai hari malam Jumat. Itu kami besok. Kalau malam Jumat itu baca Al-Quran itu surat Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nisa. Malam Sabtu baca surat ini Fani, Al-Ma'idah. Malam Ahad baca surat Yunus. Itu seterusnya sampai malam Hamis baca surat Qaf. Hamis siang atau Hamis sore dibaca An-Nas dengan hatamnya. Itu kalau kita bisa. Kalau tidak bisa ya 2 minggu sekali. Kalau tidak bisa ya pokoknya jangan sampai tidak punya hataman. Walaupun kita banyak baca sholawat, tapi baca sholawat itu tambahan dari Muhammad. Pada sholawat itu tambahan dari rutinitas kita baca Al-Quran menjadi. Di bulan Rabiul Awal kita banyak baca sholawat. Syukur kemudian kita pilih sholawat yang patut Ritopia. Ya Nabi Sallallahu Alaihi itu ada kata-kata alaika itu ya. Kemudian beliau meneruskan ke
itu ya umur kiamat, cuma kiamat. Kita harus yakin bahwasanya ada hari kiamat. Kiamat itu ada kiamat kubro, ada kiamat kubro yang sekarang sudah terjadi. Itu siap kiamat kubro. Tidak dapat informasi tidak ada internet. Tidak bulan kerahmatullah kita gunakan ya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Itu kiamat kubro bagi Pak Bulan. Boleh jadi Pak Bulan itu saya, boleh jadi Pak Bulan itu bagiannya. Kalau saya gak boleh dulu, maka bagiannya dengar pandangan gunakan saya. Allah memberikan buah-buah. Tapi lagi ada berita Yahya wafat di masa ini selamanya. Ketika itu perlu mendoakan saya yang mati dari pagi itu dengan Allahumma berlalu. Moga-moga Yahya mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Mohon maaf beritanya sampai jam ini jam 6:30 mati saya jam 6:30 pagi. Akhirnya mendoakannya dengan moga-moga terus khotimah. Mendoakannya moga-moga almarhum dapat menghilangkan dan rahmat Allah. Namun umumnya kita doakan teman kita yang meninggal tadi pagi itu beritanya sampai kepada kita sore ini. Kita doakan moga-moga husnul khotimah. Itu sudah mati ya, dan moga-moga husnul khotimah. Moga-moga dapat menghilangkan dan rahmat Allah. Kalau kita nyolati orang meninggal, maka yang kita ucapkan adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali ada hari akhir. Hari akhir itu kubro, itu matinya individu, kita meninggal. Itu yang akhir bagi kita. Besok ada hari akhir kubro. Hari akhir kubro itu diawali dengan tiupan malaikat Israfil niup sangkakala. Malaikat Israfil diperintah oleh Allah niup sangkakala, maka semua yang hidup mati. Itu namanya hari akhir. Sebab setelah itu tidak ada hari lagi. Kalau ditiup sangkakala itu pada jam ini, maka habis sudah hari yang baru. Nanti tidak ada, besok pagi tidak ada hari lagi. Itu hari akhir yang namanya kiamat kubro. Setelah orang semuanya bisa kita menangis. Selama kita menangis, sebab Allah Maha Kasih Sayang. Orang-orang mukmin diambil duluan oleh Allah. Tidak terkena tiupan sangkakalanya Israfil. Kasihan. Nah, setelah ditiup sangkakala itu yang semuanya mati, lalu beberapa waktu kemudian Israfil diperintah untuk meniup sangkakala kali yang kedua. Nah, tapi setelah Israfil meniup sangkakala itu Israfil juga mati ya. Sehingga tidak ada
nanti kita membuat